Setelah sekian lama menjalani proses yang penuh lika-liku, akhirnya rumah tangga Kenang Mirdad dan Tina Kana resmi berakhir di Pengadilan Agama. Putusan sidang itu pun dibacakan lewat persidangan secara online. Artinya, pasangan yang dikenal romantis dan telah berumah tangga selama 12 tahun itu pun menambah deretan pasangan artis yang bercerai di awal tahun 2022. Mendapat hak asuh atas kedua anaknya, lantas seperti apa perasaan Tina setelah akhirnya resmi bercerai dari Kenang? Dan benarkah isu perselingkuhan yang selama ini santer berhembus tidak terbukti di persidangan? Bagaimana pula pilunya curahan hati Lydia Kandau sebagai seorang ibu melihat rumah tangga sang putra yang harus kandas di tengah jalan? Dan seperti apa Kenang memulai hidup baru tanpa tinggal satu rumah dengan anak-anak yang sangat ia cintai? Bagaimana pula dukungan keluarga atas ujian yang dihadapi Kenang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, setelah melalui berbagai lika-liku penuh drama, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya resmi mengetuk palu putusan cerai antara Kenang Mirdad dan Tina Kana. Ya, keduanya kini sudah tidak lagi berstatus suami istri sesuai putusan pengadilan yang disampaikan secara e-court pada Selasa 18 Januari 2022 kemarin. Selain putusan cerai, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga mengumumkan bahwa hak asuh kedua anak mereka jatuh ke tangan Tina sebagai ibunya. Kenang juga diwajibkan untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya sebesar 10 juta rupiah setiap bulannya. Lantas seperti apa pula Tina menanggapi putusan pengadilan atas seluruh gugatan yang ia layangkan? Hari ini telah dibacakan putusan melalui e-court yang isinya adalah mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, yaitu penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sukro dari tergugat Kenang Kana Mirdad bin Jamal Mirdad terhadap penggugat Dwi Jayanti binti R. Dwi Handoyo. Terus menetapkan kedua orang anak penggugat yang tergugat tersebut yang bernama Alaya Laf Minti Kana Mirdad dan Aluna Laila Mirdad berada dalam asuhan pihak penggugat dengan perintah kepada penggugat untuk tidak menghalang-halangi tergugat menyalurkan kasih sayang, memberikan atau mencurahkan kasih sayang, dan menghukum kepada tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah 10 juta rupiah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan catatan bahwa ada kenaikan minimal 10% setiap tahun, dan rekonvensi dari pihak tergugat itu ditolak, serta biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat. Campur aduk ya, tapi alhamdulillah senang apapun itu, karena pada akhirnya semuanya itu yang aku pikirin kan Alaya dan Aluna, dan emang sejauh ini komunikasi antara anak-anak dan ayahnya Kenang itu juga nggak pernah ada masalah. Ya sudah, terima aja, mau gimana lagi. Harus ikhlas, harus siap melepaskan dan harus menerima apapun terjadi. Saya senang karena kan yang ngerawat mamahnya langsung. Enggak kok, aman. Kita juga nggak pernah berantem ribut-ribut soal hak asuh kok.
Kabar keretakan rumah tangga mereka pertama kali diketahui usai Nana Mirdad dan Naysila Mirdad kompak berhenti mengikuti akun Instagram Tina Kana. Tak hanya itu, nama Tina Kana juga sempat jadi perbincangan warganet karena diisukan berselingkuh dengan salah seorang temannya. Hingga akhirnya setelah 12 tahun berumah tangga, Tina Kana menggugat cerai Kenang Mirdad ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Agustus 2021. Upaya mediasi yang sempat dilakukan pun gagal hingga akhirnya kemarin Kenang dan Tina resmi dinyatakan bercerai. Sama kuasa hukumnya, Tina pun menepis semua tudingan yang menyebut bahwa ada orang ketiga dalam pernikahannya dan Kenang. Ia pun mengaku lega karena semua itu akhirnya terbukti di persidangan. Lantas benarkah secara besar hati Kenang menerima semua gugatan yang dilayangkan Tina? Dan seperti apa kesiapan Tina setelah kini resmi menjadi single parent? Dalam persidangan sama sekali tidak ada bukti kalau Tina itu selingkuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Intinya dari semua gugatan itu dari pihak kita berdua tuh nggak ada yang keberatan kok. Kita terima. Pokoknya kita ini semuanya diambil gampangnya aja lah, diambil ikhlasnya. Semua apa yang dia mau ya udah gitu. Yang penting yang penting kita semuanya bisa menjalani hidup lagi untuk bisa lebih baik lagi. Sekarang mau fokus gimana caranya aku bisa membesarkan anak-anak, tapi juga pastinya dengan peran Kenang yang gak akan pernah hilang. Fokus ke mereka aja sih, udah aku sama kerja. Udah itu aja. Pastinya kalau dari aku sendiri jujur merasa sangat kehilangan. Ya mudah-mudahan setelah apapun masalah musibah yang terjadi sekarang, hubungan baik ke depannya masih bisa terjalin. Kecewa tidak ada kekecewaan karena ini sebuah ujian, jadi mesti harus diselesaikan dulu. Yang lebih penting harus diselesaikan. Liburan bisa kapan saja. Jadi ini ada istilahnya PR, ujian. PR ini harus terselesaikan dengan baik. Rumah tangga dikabarkan hancur karena perselingkuhan. Tina pun membuktikannya bahwa hal itu tidak benar. Lantas seperti apa pilunya curahan hati Lydia Kandau sebagai seorang ibu melihat rumah tangga sang putra yang harus kandas di tengah jalan? Dan bagaimana pula ia melihat sosok Tina selama ini sebagai seorang menantu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Terkait perceraian Kenang Mirdad atas pernikahannya dengan Tina Kana, Lydia Kandau pun mencurahkan isi hatinya. Sebagai seorang ibu, ia mengaku hatinya sangatlah sedih lantaran rumah tangga putranya harus kandas di tengah jalan. Namun meski berujung dengan sebuah kenyataan yang berat, putusan ikatan pernikahan Kenang dan Tina harus diterima dengan lapang dada. Karena apapun yang terjadi, bagi Lydia Kandau, dirinya akan selalu ada untuk anak-anaknya, terlebih saat mereka dihadapkan dengan ujian yang berat. Anak aku sekarang jadi duren, duda keren. Ya pastilah ya, pasti sedih. Cuman ya, saya lihat Kenang kuat, kita semua kuat. Pokoknya ginilah, Kenang pernah bahagia juga. Dan harus bahagia dong sekarang. Ada waktunya bahagia, ada waktunya sedih, tapi ntar bisa tumbuh lagi, bahagia lagi sayangnya.
harus diikhlaskan sih Mas, harus diikhlaskan, ya udah terima aja lah. Karena kalau misalnya kita berpikir ke belakang terus ya, jadi beban lah untuk kita maju ke depan. Gitu. Ya udah sekarang udah ya tutup lembaran lama buka lembaran baru, ya udah nggak usah yang dulu nggak usah diungkit-ungkit lagi lah, kita mikir ke depan aja, itu aja. Kita percaya hari esok akan lebih baik. Dalam keadaan sedih tapi harapan itu terus ada. Buat aku, apapun keputusannya, itu adalah yang terbaik juga buat Alay dan Aluna. Dan alhamdulillah hari ini memang sudah keluar hasilnya dan komunikasi aku dan tenang. Alhamdulillah, tapi ya udah jalani terus aja. Jauh dalam lubuk hatinya, Lydia Kandau sangat menyayangi Tina layaknya anak sendiri. Karena itulah saat pertama kali mendengar bahwa Tina menggugat cerai Kenang, perasaan di hatinya seketika berkecamuk. Ia mengaku kaget atas apa yang telah terjadi pada rumah tangga Kenang dan Tina yang selama ini dianggap harmonis. Lydia Kandau bahkan sampai saat ini masih merasa bahwa Tina adalah sosok menantu yang baik hati hingga ia tidak pernah menyangka proses cerai pasangan itu berjalan begitu cepat. Apalagi sebulan sebelum mengajukan gugatan cerai, Tina pun masih mengirimkan makanan kepada sang ibu mertua. Awal mula dengar syok, kaget, kayak nggak percaya, bertanya-tanya, bagai petir menyambar. Iya, karena 2 bulan sebelumnya, sebelum sekarang ini, Tina masih datang ke rumah dengan Kenang, Alaya, Aluna, dan mereka seperti nggak ada persoalan apa-apa. Tina masih masakin buat saya. Sebulan sebelum Tina ngomong mau pisah, dia masih kirim rendang segala gitu. Ma, aku bawain rendang gitu. Aku kirim aja ya Ma ya, online gitu kan. Ya makasih ya Tin, Mama gimana, seneng nggak gitu. Masih seperti itu, siapa yang sangka sebulan kemudian jeger. Tante juga tanya sama Kenang kan, Nang gimana? Ya Nang tetap mau mempertahankan mah gitu. Pokoknya sampai kapanpun juga Nang sebisanya Nang nggak mau pisah dari Tina. Oke. Tin, Kenang bilang begitu, iya mah tapi aku mau pisah gitu kan. Udah, Tante nggak sangka nggak sampai seminggu gugatan itu tahu-tahu udah lah ya kan. Tina pun mungkin lagi kacau, maksudnya dia juga lagi bingung dengan keadaan dia sendiri atau gimana, makanya dia lakukan ini. Karena setahu saya lagi, Tina itu orangnya penuh dengan etika, dia itu tahu banget menghargai orang tua. Tina itu sangat hormat sama orang tua. Jadi kalau sampai dia melakukan ini, saya nggak ngerti ada apa, tapi yang jelas bayangan saya tentang Tina tidak merubah saya bahwa Tina orang yang baik sampai sekarang. Jadi yang diingat sama saya ini, ada apa ya, Tina ini baik loh. Sampai sekarang tetap anggapan saya Tina itu anak yang baik, nantu yang baik, ipar yang baik, luar biasa. Resmi bercerai dengan Tina, seperti apa Kenang memulai hidup baru tanpa tinggal satu rumah dengan anak-anak yang sangat ia cinta. Bagaimana pula dukungan keluarga atas ujian yang dihadapi Kenang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Resmi bercerai dari Tina Kana,
Kenang Mirdad resmi memulai lembaran baru dalam kehidupannya dengan status duda. Ia pun harus memulai kebiasaan baru yang selama bertahun-tahun menjadi momen bahagianya, yakni hidup satu rumah bersama kedua buah hati tercinta. Karena pengadilan memberikan hak asuh jatuh kepada sang mantan istri sebagai ibunya. Seperti diketahui, sebagai seorang ayah, Kenang merupakan sosok yang sangat mencurahkan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anaknya. Mereka pun sangatlah dekat dan kerap kali melakukan berbagai kegiatan seru bersama-sama. Meski resmi mengantongi hak asuh anak atas dua buah hati mereka, Alaya dan Aluna, Tina mengaku ia membuka lebar pintu kediamannya andai Kenang ingin mengunjungi buah hatinya. Seperti apa Kenang Mirdad melihat perubahan besar dalam kehidupan barunya tersebut? Benarkah ia merasa bersyukur Tina tidak memutus tali silaturahmi terhadap buah hatinya? Saya percaya pasti saya nggak akan kehilangan cucu-cucu saya. Tadi baru telepon. Komunikasi kita lancar semuanya. Dan nggak ada yang harus diributin juga sih antara saya sama Tina kok. Soal anak-anak semua juga sangat ngebebasin juga, Tina nggak pernah ngelarang-larang. Proses pemeriksaan perkara sidang antara gugatan perceraian antara Dwi Jayanti dengan Kenang Mirdad sudah selesai. Hal tersebut ditandai dengan pembacaan putusan melalui e-court hari ini. Pertimbangan hukum dalam putusannya karena hari ini kita baru menerima petikan amar putusannya aja. Jadi putusan secara lengkapnya kami bisa mengetahui nanti 3 hari ke depan. Sementara sih yang kami ketahui bahwa diputuskan bercerai antara Dwi Jayanti dengan Kenang Mirdad. Lalu hak asuh anak diberikan kepada ibunya kepada Dwi Jayanti. Keduanya diberikan kepada Dwi Jayanti. Tapi hal tersebut bukan permasalahan buat klien kami. Karena klien kami diberikan kebebasan untuk bertemu dan ibunya dalam hal ini Dwi Jayanti tidak boleh menghalangi atau tidak memberikan akses kepada klien kami. Lalu klien kami diberikan hak untuk membawa berlibur, untuk menemui anak-anaknya ini tanpa ada batasan waktu. Alhamdulillah nggak ada masalah. Aku sama Kenang yang penting komunikasi aku dan Kenang yang paling aku jaga. Kemarin aja 2 hari lalu Kenang ke rumah, quality time sama anak-anak, nonton TV, main games bareng, nggak ada masalah sih. Harapannya nggak ada yang lain selain semoga anak-anakku bisa tumbuh kembang dengan baik. Mau nggak mau kita harus menerima musibah ini, kejadian ini. Kalau kita sedih nanti kita yang sakit. Pokoknya, oke? Ya udah gitu, susah diomongin. Di tengah kandasnya rumah tangga, Kenang pun merasa bersyukur memiliki keluarga yang sangat menyayangi dirinya. Ya, tidak hanya Lydia Kandau, dukungan untuk Kenang juga hadir dari seluruh keluarga, termasuk 2 saudarinya, Nana Mirdad dan Naysila Mirdad. Semua seolah sudah siap untuk menghibur Kenang yang tengah menghadapi salah satu ujian terberat dalam hidupnya. Sebelumnya, mereka pun mengadakan acara kumpul-kumpul untuk melakukan berbagai kegiatan, mulai dari makan hingga karaoke bersama. Lantas seperti apa Kenang Mirdad memaknai dukungan demi dukungan yang diberikan oleh keluarga tercinta? Saya sekarang bisa tersenyum, bisa lega, bisa ketawa, itu karena keluarga. Dia sekarang jadi buntutnya saya kemanapun saya pergi. Kamu jadi buntutnya Nay, apa Nay jadi Oh iya. Dari tadi mama yang ngajak ketawa-ketawa, ngebuat situasi jadi encer, lancar semua. Ini mama. Namanya juga anak ya. Pokoknya orang tua itu kalau anak lagi ada masalah, saya lebih dekat sama anak yang lagi ada masalah. Kita sih antara intern keluarga pastinya udah sempat membahas gitu. Iya, dan lagi pula kan aku nih perannya aku tuh di sini sebagai adiknya Kak Enang ya. Jadi aku hanya akan support Kak Enang, aku akan selalu ada di sampingnya Kak Enang untuk ngingetin Kak Enang gitu kalau
memang ini urusan yang berat, tapi dia nggak sendiri menghadapi ini gitu. Dan aku untuk ngomong apapun mengenai musibah ini kayaknya bukan tempatnya Mbak gitu. Aku hanya bisa ngedoain aja buat kakakku apapun yang terbaik buat dia. Apapun keputusan itu adalah keputusan yang terbaik buat mereka, yang udah mereka bicarakan dengan sangat terbuka pastinya ya. Menjatuhkan Tina itu enggak, sama sekali enggak ada. Kita sekeluarga sayangnya luar biasa sama Tina. Tapi kalau kita mendukung adik kita sendiri, memberi support karena asumsi-asumsi publik yang luar biasa ini, saya rasa itu hak kita sebagai keluarga. Insya Allah aku selalu punya niat pengen jaga silaturahmi, apapun itu ke depannya pelan-pelan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.